Kini, di kediaman keluargamu, ada Mo Zhangqing dan Mo Changsheng yang sedang menunggu seluruh. Tak lama kemudian, orang yang ditunggu pun akhirnya datang. Siapa lagi kalau bukan Dikon? Ia terbirit-birit lari tunggang langgang. Ia meminta kepada Mo Changsheng untuk menyewa assassin seluruh. Mendengarnya, tentu saja Mo Changsheng bertanya, apa yang telah terjadi? Ia meminta Dikon untuk mengundang Ye Tian, bukan untuk membunuhnya. Di sini, Dikon pun mulai playing victim seluruh. Ia memfitnah Ye Tian. Ia berkata, Ye Tian telah menolak undangan dari keluargamu. Bahkan, Dikon mengaku telah dihajar oleh Ye Tian dan surat undangannya pun telah dirobek. Padahal yang merobek si kampret ini seluruh. Jelas saja, Mo Changsheng yang mendengarnya pun langsung naik pitam. Ia sangat marah karena mengira Ye Tian itu sangat sombong. Kemarahan dari Mo Changsheng ini berhasil diredakan karena Mo Zhangqing yang tiba-tiba batuk seluruh. Karenanya Mo Changsheng pun langsung menghampiri ayahnya dan menyuruh Dikon untuk pergi saja. Ternyata, sewaktu penyerbuan sarang Divine Power End, Mo Zhangqing menggunakan teknik rahasianya untuk kabur menyelamatkan diri. Akibatnya sekarang, ia mengalami luka dalam. Ia hanya bisa menahan sakitnya dengan obat-obatan saja. Ini adalah keadaan yang buruk bagi keluargamu seluruh. Makanya, keluargamu gagah berencana untuk merekrut Ye Tian bergabung ke dalam keluarga mereka. Karena bisa dibilang Ye Tian itu sangat menjanjikan untuk keluargamu. Tapi, karena tahu Ye Tian telah menolak, Mo Changsheng pun berasumsi, apakah mungkin Ye Tian menunggu undangan dari keluarga Lin? Di sini, Mo Zhangqing pun berkata, mereka harus mendapatkan Ye Tian bagaimanapun caranya. Bila Ye Tian masih tidak mau, maka culik saja dia. Kemudian dengan menggunakan ramuan jahat ini, maka nanti bisa dipastikan Ye Tian akan bisa dikendalikan oleh mereka seluruh. Awalnya, Mo Zhangqing berencana menggunakan ramuan ini di pertemuan jika nanti Ye Tian datang. Namun, karena sudah begini, maka tidak ada pilihan lain. Mo Zhangqing pun memberikan ramuan tadi kepada Mo Changsheng. Ia memerintahkan Mo Changsheng untuk mengeksekusi rencananya seluruh. Tugas dari Mo Changsheng adalah mencuci otak dari Ye Tian. Ketika nanti Ye Tian telah meminum ramuan tadi, maka Ye Tian nanti akan kehilangan ingatannya. Mo Changsheng harus memberitahu Ye Tian bahwa Ye Tian itu adalah anak haram dari Mo Zhangqing. Dengan begitu, Mo Changsheng bisa meminta Ye Tian untuk kembali ke keluargamu seluruh. Setelah mendapatkan perintah tadi dengan siap, Mo Changsheng pun akan melaksanakan rencananya. Sungguh licik bukan? Setelahnya, pasukan elit dari keluargamu pun langsung OTW menuju rumah Ye Tian. Satu orang berhasil masuk ke dalam, sedangkan yang lainnya mengepung di luar seluruh. Rencana penculikannya pun dimulai. Seorang yang masuk tadi kini telah masuk ke kamar Ye Tian. Di saat ia ingin menyergap, selimut dari Ye Tian kini terhempas. Lalu, orang itu pun mengeluarkan pedangnya. Serak! Tebasan pedang menyayat selimut Ye Tian. Tapi dengan sekejap, kini tangan dari Ye Tian telah mencengkram leher dari orang kampret ini. Ye Tian berkata, aku sudah lama menunggu kalian. Kenapa kalian lama sekali? Segera, Ye Tian pun melumpuhkan si kampret ini seluruh. Dikarenakan si kampret ini tak kunjung memberi laporan, anggota lainnya pun terus menanyakan lewat earphone. Kemudian, Ye Tian pun mengambil earphone tadi lalu menjawab bahwa misi telah sukses. Ia akan melemparkan tubuhnya keluar. Karena suaranya beda, tentunya ketua kelompok tadi pun sangat shock seluruh. Siapa kau? Lalu, biar! Ye Tian melempar jasad orang yang masuk tadi keluar. Karenanya sekarang, ketua kelompok ini pun memerintahkan semua anggotanya agar berhati-hati seluruh. Ia berasumsi, Ye Tian pasti sudah memanggil bantuan. Tak lama kemudian, mereka pun merasakan ada orang yang mendekat. Tapi, mereka tak bisa melihatnya. Saat mereka berpikir salah lihat, serak! Tiba-tiba saja, Ye Tian muncul memenggal salah satu kepala anggota. Jelas saja hal ini membuat semua badut ini lari tunggang langgang. Tapi tentu saja hal itu sangat mudah bagi Ye Tian. Dengan bakat kecepatan miliknya, set,
Yetian membantai semua badut yang ada di hadapannya. Tapi dari arah atas kini masih ada orang yang hendak menyerang Yetian. Untung saja Yetian berhasil menghindar, seluruh. Kemudian dengan cepatnya Yetian melakukan serangan balasan. Melihat kecepatan Yetian ini, badut ini pun mulai ketar-ketir. Yetian terlalu cepat baginya. Dan akhirnya semua badut yang ada di atas gedungnya pun telah Yetian bereskan. Kini tinggal yang ada di bawah, seluruh. Yetian pun langsung turun ke bawah. Melihat Yetian turun, langsung saja ketua badut ini memerintahkan anggota lain untuk segera menyergap Yetian. Dua orang pun maju dengan bugemannya. Tapi dengan bakat kekuatan milik Yetian, ia menerima kedua pukulan tadi dengan santuinya. Dan ya, dua badut ini pun koit juga, seluruh. Sekarang sisa si ketua saja. Ia kini ketakutan. Ia tak menyangka Yetian sangat-sangat kuat. Yetian pun perlahan menghampiri ketua badut ini. Yetian sudah tahu bila orang di hadapannya ini adalah Moen. Ia adalah ayah dari Mo Saube yang telah Yetian bunuh dulu, seluruh. Sembari mendekat, Yetian pun berkata, ialah orang yang telah membunuh Mo Saube. Yetian memberitahukan hal itu kepada Moen. Tapi bukannya marah, Moen malah bersujud, seluruh. Ia meminta ampun kepada Yetian. Ia sudah tidak mempermasalahkan kematian dari Mo Saube. Moen pun berkata, ia akan memberikan Yetian semua yang ia inginkan, asalkan Yetian mau mengampuni nyawanya. Tapi ya maaf saja, seluruh. Buah! Tidak ada kata ampun di kamus Yetian. Yetian pun membunuh Moen. MC kita ini sangat-sangat sangar. Kemudian, setelah berhasil membantai pasukan keluargamu, kini Yetian berkata, para kampret yang mencoba membunuh keluargaku harus mati. Ya tentu saja, seluruh. Yetian kini akan OTW langsung menuju mansion keluargamu. Sementara itu, kini di mansion keluargamu, Mo Zangking mulai cemas karena para antek-anteknya belum juga kembali. Tapi dengan penuh percaya dirinya, Mo Changseng mengatakan agar ayahnya jangan khawatir. Karena para pasukan yang mereka kirim merupakan 10 tetua besar. Pasti mereka bisa menyelesaikan tugas mereka. Namun, tiba-tiba saja pedang Yetian melesat. Sosok Yetian muncul seakan membantah semua ocehan dari Mo Changseng, seluruh. Melihat Yetian yang baik-baik saja membuat Mo Changseng dan Mo Zangking heran. Mereka tak menyangka Yetian bisa mengalahkan 10 tetua besar. Yetian berkata, kalian akan menyusul mereka ke neraka. Yetian melesat menerjang Mo Changseng. Srak! Dengan sekali tebasan, Mo Changseng dikirim ke alam baka, seluruh. Easy banget bukan? Melihat anaknya yang terbunuh, Mo Zangking jelas terpukul. Mo Zangking marah. Beraninya kau membunuh anakku, aku akan membunuhmu. Energi sangat besar meluap dari tubuh Mo Zangking. Lalu, dalam sekejap, Mo Zangking pun melesat dan sudah berada di depan muka dari Yetian. Yetian yang tak sempat bergerak pun hanya bisa pasrah menerima bogem mentah dari Mo Zangking. Bam! Dikarenakan keributan tadi, para penjaga mansion pun sadar, seluruh. Ada penyusup yang berhasil masuk. Mereka pun segera berkumpul untuk melindungi Mo Zangking. Melihat ada banyak tikus, Yetian pun mulai memprovokasi mereka. Kepala keluarganya saja telah Yetian bunuh. Keluargamu memanglah sampah. Mo Zangking pun langsung memerintahkan agar Yetian dibunuh saja, seluruh. Pertempuran pun kembali pecah. Dengan bakat-bakatnya, Yetian berhasil membantai semua orang yang ada di depannya. Melihatnya, Mo Zangking pun heran. Ini tak mungkin. Bagaimana bisa Yetian punya kemampuan Great Warrior? Kini tinggal 1 lawan 1, seluruh. Benturan kekuatan terjadi kala pedang Mo Zangking dan Yetian bertemu. Jual beli serangan terjadi di antara keduanya. Pancaran energi dari pertarungan ini pun bahkan sampai dirasakan oleh kedua orang yang sedang memantau. Ternyata kedua orang tadi merupakan keluarga Lin. Dan kini Mo Zangking tak percaya dengan apa yang sedang ia alami. Yetian mampu menahan semua serangannya, seluruh.
Bahkan sekarang, ia terpukul mundur. Jelas saja, ia semakin marah. Dengan kekuatan penuh, ia mencoba menebas Yetian. Namun, Yetian berhasil menghindar. Mo Zhangqing berpikir, jika terus begini, teknik rahasia Mo Zhangqing akan segera habis. Ia pun berencana sebelum tekniknya sudah habis, ia akan meminta bantuan dari keluarga Lin. Melihat Mo Zhangqing yang mulai keteteran, Yetian kembali melakukan provokasi. Teruslah menyerang Pak Tua. Apakah kau sudah tak sanggup lagi, ha? Karena sudah begini, maka tak ada pilihan lain. Mo Zhangqing pun mengeluarkan item. Item ini adalah bom asap seluruh. Mo Zhangqing melemparkannya. Ia mau kabur. Tapi jelas saja sangat sepele bagi Yetian untuk mengejar Pak Tua bangga ini. Walaupun Mo Zhangqing berubah arah larinya, Yetian masih bisa mengejarnya. Perlahan tenaga Mo Zhangqing telah habis. Ia sudah pasrah. Sial. Perlahan Yetian menghampirinya dan berkata, "Waktunya kau bertemu mereka di neraka, Pak Tua." Di sini Mo Zhangqing memohon pada Yetian agar Yetian mengampuninya. Ia berjanji, Mo Zhangqing akan memberikan semua yang Yetian inginkan. Yetian telah sering seluruh mendengar semua permohonan ini. Yetian pun berkata, "Oke, bawa semua hartamu keluar." Tapi seperti yang dikira, Pak Tua ini memanglah tak tahu diri. Ia malah mencoba menyerang Yetian lagi. Mo Zhangqing mengeluarkan senjata rahasianya. Seketika senjata tadi pun meledak. Yetian yang kaget pun berusaha menangkis semua jarum tadi, seluruh. Ya, walaupun masih ada luka yang harus Yetian terima. Melihat senjatanya berhasil melukai Yetian, Mo Zhangqing sumringah. Benda tadi ternyata sudah dilapisi racun. Mo Zhangqing sangat yakin Yetian pasti akan mati. Namun sekali lagi, Yetian menghancurkan harapan dari Pak Tua ini. Dengan bakat recovery-nya, semua luka tadi langsung sembuh. Mo Zhangqing tak mengira. Yetian bakatnya banyak sekali. Bagaimana bisa Yetian mempunyai banyak bakat? Lalu dengan sebuah jarum tadi, Yetian pun melemparkannya seluruh. Jarum tadi pun menembus tubuh Mo Zhangqing. Yetian berkata, "Tanyakanlah semua itu pada Hades di neraka sana." Dan dengan begitu keluargamu pun runtuh seluruh. Sementara itu, kini di rumah Yetian, Kapten Kelewolf bertanya-tanya, kenapa Yetian belum juga kembali? Apa Yetian pikir Kelewolf adalah babysitter adiknya? Dan tak lama kemudian, Yetian pun akhirnya datang. Kelewolf pun bertanya, "Gimana urusanmu? Udah clear?" Dan dengan lugasnya Yetian mengiyakannya. Yetian berkata, "Mulai hari ini, Beslin Hai bukan punya keluargamu lagi." Setelahnya, mereka pun masuk ke dalam untuk melihat keadaan Yeyu seluruh. Sembari berjalan, Yetian bertanya pada Kelewolf, apakah ada cara agar orang biasa dapat berkembang dengan cepat? Dan sembari tertawa, Kelewolf pun menjawab tidak seluruh. Alasannya simple, ya apalagi kalau bukan duit. Semakin sultan kalian, maka perkembangan kekuatan kalian akan meningkat jauh lebih cepat ketimbang rakyat jelata. Untuk kasus Yetian merupakan pengecualian seluruh. Ya tahu sendiri kan, bakatnya kayak orang ngejit. Kemudian setelah perbincangan tadi, Yetian pun menghampiri Yeyu yang tengah tertidur. Dengan suara lembut, Yetian membangunkan adiknya. Memang harus diakui, si autor kalau gambar semangka jago juga seluruh. Kemudian, Yeyu yang melihat kakaknya pun langsung saja memeluknya. Yeyu sangat takut. Ia sangat khawatir. Perasaannya campur aduk sekarang. Yetian berkata, "Aku akan selalu bersamamu." Kemudian, keesokan harinya, warga di sekitar mansion keluargamu pun mulai heboh. Keluargamu dimusnahkan hanya dalam semalam saja. Di sini juga datang tuan muda keluarga Lin dan Great Warrior Lin Ze. Tak hanya itu, ada juga Yuling dan Xiao Yuslur. Mereka semua sedang melihat mayat dari Mo Zhangqing. Tuan muda keluarga Lin ini pun mengambil senjata rahasia milik Mo Zhangqing. Ia tahu senjata ini memiliki serangan jarak jauh dan kekuatan penghancur yang menakutkan. Lin Ze pun menambahkan,
bila Great Warrior saja tak bisa selamat dari senjata itu. Selain itu, dari berbagai sumber dari orang yang selamat, mereka bersaksi bila hanya satu orang saja yang melakukan semua ini. Fix sih, mereka nggak tahu seluruh bila ini dilakukan oleh Yetian seorang. Semua itu diperkuat karena kedua orang ini yakin bila base Iron Fang lah pelakunya. Karena saat penaklukan sarang Divine Power End dulu, Tuan Muda Lin telah mengirim mata-mata ke dalam base Iron Fang. Dari hasil mata-mata tersebut, mereka mempunyai informasi bila di dalam base Iron Fang ada seorang monster besar yang akan menjadi raja di sana. Jadi mungkin Iron Fang menyingkirkan keluargamu yang mengancam keberadaan mereka. Sungguh pemikiran yang di luar nalar bukan? Karena mengira pemikirannya telah benar, Tuan Muda si paling visioner ini pun mempunyai sebuah rencana. Ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk memanfaatkan kejadian ini. Linze pun tahu seluruh apa kemauan dari Tuan Mudanya. Ia pun mengatakan ia akan segera mengirimkan surat kepada seluruh keluarga besar untuk mengundang mereka. Di lain sisi, si tersangka, Yetian sekarang malah asik bongkar lutingan yang ia dapat dari keluarga Muslur. Gelewolf pun auto terkejut. Semua ramuan ini sangat-sangat berharga. Bahkan rumahnya pun kalah. So, Yetian kini sudah siap untuk pergi lagi. Baru aja balik, malah pergi lagi. Tujuan Yetian sekarang adalah pergi ke Thousand Leaf Forest. Jelas dong, Yeyu nggak rela. Yetian mencoba menenangkan adiknya. Jangan khawatir, fokus saja dengan latihanmu. Sebelum pergi, Yetian berpesan pada Kapten Gelewolf untuk menjaga adiknya seluruh. Dan tak lama kemudian, rombongan orang dari base Iron Fang sudah sampai di Lin Hai Base. Rombongan tadi diketuai oleh Su Feng. Orang ini merupakan satu dari 4 jenius dari base Iron Fang. Kedatangan mereka ini dalam rangka meningkatkan penanganan monster. Saat ini, 2 Grandmaster sudah tidak bisa menahan monster lebih lama lagi. Prioritas utama semua orang sekarang adalah jadi lebih kuat. Melihat stat Su Feng, Yetian terkesan. Statnya tinggi tuh orang seluruh. Selain itu, Yetian juga punya firasat buruk seluruh dengan datangnya rombongan tadi. Tapi ya sudahlah, sekarang saatnya Yetian pergi. Dan singkat cerita, Yetian pun sampai di tujuan. Saat berjalan, ia menemukan sebuah jejak kaki. Ini seperti jejak kaki Black Wolf Panther. Yetian sumringah. Jika ia dapat menemukannya, maka sudah pasti ya kan, Yetian bisa meningkatkan bakat kecepatannya. Dan tak lama kemudian, Yetian merasakan ada fluktuasi energi di sekitarnya seluruh. Itu pasti karena monster yang bertarung. Yetian pun pergi melihatnya. Dan benar, kini sedang ada pertarungan antar monster seluruh. 2 Gold Dragon Panthers melawan gorila. Gold Panthers ini adalah mid tier monster. Dan untuk si gorila ini adalah high tier monster. Meskipun 2 Panther ini punya kecepatan, menurut Yetian, mereka pasti kesulitan melawan gorila itu. Dan yang lebih penting sekarang adalah, gimana sih caranya Yetian bisa mengcopy bakat Panther pada saat mereka bertarung dengan sengit gitu. Lalu tiba-tiba saja ada bayi Panther mendekati Yetian. Yang lebih bikin kaget, anak Panther ini bisa ngomong lewat telepati seluruh. Anak Panther ini ingin mengajukan kontrak kepada Yetian seluruh. Ia ingin Yetian menjadi masternya. Dia berjanji akan loyal melayani Yetian. Nah lo, bingung dong Yetian. Hah? Kenapa kau memintaku jadi mastermu? Tanya Yetian. Anak Panther ini pun berkata bila ia merasakan aura kebajikan dari Yetian. Dan kini, saat melihat stat anak Panther ini, Yetian dibuat melongo seluruh. Semua statnya GG banget. Anak Panther ini pasti Divine Beast. Melihat Yetian yang bengong, anak Panther ini pun memanggil Yetian. Ia meminta Yetian untuk menyelamatkan orang tuanya dulu.
Yetian pun setuju seluruh akan nyelamatin orang tuanya. Dan untuk mempermudah memanggil anak panther itu, Yetian pun menamai anak itu Little Jin. Tak lupa, Yetian juga mengcopy bakat dari Little Jin juga seluruh. Bakat tersalin, langsung gabungkan ya guys ya. Setelah penggabungan bakat selesai, kini waktunya Yetian untuk beraksi. Yetian menyerang gorila. Ia mengincar titik lemahnya seluruh. No! Tebasan Yetian tepat kena di mata gorila. Melihat Yetian, orang tua Little Jin pun mengira Yetian musuh mereka juga. Jadi, Yetian pun meminta Little Jin untuk ngasih tahu orang tuanya. Tak lupa, Yetian juga memberikan pil penyembuh kepada mereka. Dengan begitu, dua Gold Panther ini pun jadi jinak seluruh. Namun sial, saat Yetian fokus menyembuhkan orang tua Little Jin, gorila kampret ini malah kabur seluruh. Nampak jelas sih, bila orang tua Little Jin gak rela gorila tadi kabur. Yetian jadi senang. Ia gak mau ketinggalan keseruan ini seluruh. Kita lihat ya kan, apakah gorila tadi bisa selamat? Dan dalam sekejap, Yetian dan para panther pun telah berhasil mengejar seluruh. Namun kini mereka dihadapkan dengan tangan gede gorila. Yetian menghindar. Lalu tiba-tiba dengan bakat kekuatannya Yetian menendang gorila tadi. Gorila pun auto mental. Ngeri seluruh Yetian. Makin OP aja dia. Di saat gorila terjatuh, para panther mulai menggigitnya. Gorila auto kesakitan. Kemudian Yetian sudah siap dengan bogem mentahnya. No! Gorila tumbang seluruh. Namun, ternyata gorila tadi masih belum mati. Kuat banget nih kampret. Yetian melesat lagi. Dan kali ini bersama dengan Little Jin seluruh. Dan yaps, Yetian berhasil menembus pala dari gorila ini seluruh. Mantep. Yetian berhasil menang. Ia masih tak menyangka akan bertarung dengan seekor bis. Setelah pertarungan tadi, tiba-tiba saja Mama Little Jin kesakitan. Yetian pun berasumsi, pasti itu akibat organ dalam Mama Little Jin terluka. Untung saja Yetian bawa obat seluruh. Jadi, Yetian pun meminumkannya. Dalam sekejap Mama Little Jin pun merasa baikan sekarang. Karenanya, Little Jin pun berterima kasih kepada Yetian seluruh. Dan waktu pun berlalu. Kini Yetian dan Gold Panther telah dikepung oleh para Black Panther. Yetian sadar, sepertinya mereka ini ingin menggantikan orang tua Little Jin sebagai penguasa di hutan ini. Yetian pun beraksi ya guys ya. Dalam sekejap, Yetian berhasil mengalahkan pentolan dari Black Panther. Melihatnya, semua kawanan Black Panther pun auto takut kepada Yetian. Yetian pun mendeklarasikan, mulai sekarang Little Jin lah yang akan menjadi penguasa di hutan ini. Kasian banget seluruh Little Jin. Kayak sok gitu dia, tiba-tiba jadi penguasa ya kan? Lalu keesokan harinya, untuk rasa terima kasih, orang tua Little Jin pun ingin memberikan Yetian hadiah. Setelah berjalan cukup jauh di dalam goa, ternyata ada tumbuhan spiritual seluruh. Inilah hadiah yang dimaksud para Gold Panther. Tapi untuk sekarang, Yetian harus menunggu. Butuh 30 hari seluruh bagi Yetian untuk memetik buahnya. Yetian penasaran ya kan? Efek apaan sih yang akan ia peroleh setelah mengkonsumsi tumbuhan tadi? Hari-hari pun berlalu. Kini di gua, Yetian jadi dokter hewan dadakan seluruh. Ia membantu proses persalinan dari Mama Little Jin. Kini, Little Jin punya adik baru seluruh. Dan akhirnya, telah tiba harinya di mana Yetian dapat memetik tumbuhan spiritual. Langsung dong, Yetian memetik buahnya seluruh. Tapi saat ia memakannya, tiba-tiba saja Yetian merasakan kesakitan seluruh. Panik seluruh Little Jin. Masternya pingsan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Yetian pun sadar. Kini, Yetian merasa
ia baru saja mendapatkan mental ability. Hanya seorang Great Warrior yang dapat mengendalikan mental ability ini, seluruh. Tapi, Yetian sekarang sudah bisa mengendalikannya. Padahal, Yetian sekarang masih Elite Warrior loh. Yang lebih bikin wow, sekarang talent detection Yetian meningkat pesat, seluruh. Ditambah lagi, Yetian bisa mengcopy bakat lewat udara, seluruh. Wow bukan? Tapi sayang, hanya ada bakat mid-tier endurance yang ada di sekitar. Jadi, Yetian tak mau mengkopinya. Yetian saat ini memprioritaskan untuk meningkatkan bakat kultivasinya dulu, seluruh. So, setelah semuanya, waktunya Yetian balik ke rumah, seluruh. Sebelum pergi, Yetian berterima kasih, seluruh, kepada orang tua Little Jin. Tapi, Little Jin nggak rela, seluruh, ditinggalin sama masternya. Jadi, Yetian pun memutuskan akan membawanya juga. Hitung-hitung buat temen Yeyu bukan? Setelah Yetian kembali dari petualangannya, Yetian kini telah sampai di Peslin High lagi. Dikarenakan ini adalah kali pertama Little Jin melihat dunia luar, ia sangat kagum. Ternyata dunia luar itu sangatlah luas. Tapi tentu saja, Yetian pun memperingatkan Little Jin bila dunia luar ini sangatlah berbahaya. Dan sekarang, pandangan Yetian teralihkan oleh bangunan yang porak-poranda. Yetian tahu betul bila tempat ini merupakan akademi kelima. Kaget dong Yetian kalau melihat temannya tergeletak tak berdaya. Zhang Pao pingsan cuy. Yetian pun segera menghampiri Zhang Pao. Yetian nanya, apa yang terjadi di sini? Untung aja tuh Zhang Pao masih hidup. Dengan tubuhnya yang masih lemah, ia tahu bila orang yang ada di dekatnya ini adalah Yetian. Karena Zhang Pao masih hidup inilah, Yetian pun memberikan potion kepada Zhang Pao. Dari info yang didapatkan dari Zhang Pao, Yetian sekarang jadi tahu bila semua ini adalah ulah dari prajurit dari pangkalan Iron Fang. Kota porak-poranda juga karena banyaknya monster yang menyerang. Yetian pun sekarang nanya lagi, lantas sekarang, siapa sih yang menjadi pemimpin dari pangkalan ini? Zhang Pao pun menjawab, bila keluarga Lin lah yang menjadi ketua. Tapi ya keluarga Lin itu udah kayak boneka doang, gak fungsi mereka. Wow, kayaknya kota ini udah gak kondusif lagi cuy. Sementara itu, sekarang di kediaman Kapten Gelewolf, Yeyu lagi berlatih, seluruh. Melihat adiknya yang sangat kiat ini, Yetian yang baru aja nyampe pun memberikan pujiannya kepada Yeyu. Melihat kakaknya kembali, jelaslah Yeyu sangat senang. Auto dipeluk ya kan Yetian sama adiknya. Apalagi di saat Little Jin muncul. Auto dilupain Yetian cuy sama Yeyu. Karena Yeyu lebih tertarik kepada Little Jin sekarang. Biasalah, kayak bocil yang dapat mainan yang baru, maka yang lama akan dilupakan. Karena Yeyu udah menjauh, sekarang Yetian pun berbincang dengan Kapten Gelewolf. Sebelumnya, Yetian pun mengucapkan terima kasih kepada Kapten. Karena Kapten Gelewolf udah mau ngecek Yeyu dan melatihnya juga selama Yetian pergi jauh dari sini. So, waktunya pembicaraan yang lebih serius coy. Di luar rumah sekarang Kapten berasumsi, pasti Yetian udah denger kan keadaan dari pangkalan mereka sekarang. Yetian pun nanya, gimana keadaan di dekat rumah Kapten Gelewolf akhir-akhir ini? Kapten pun menjawab bila di sekitar sini mah aman aja cuy. Apalagi setelah Yetian pergi, Xiao Yu datang dan menjatuhkan sebuah benda berharga. Kapten menjelaskan bila dengan benda ini, orang-orang dari pangkalan Iron Fang tidak akan ada yang berani untuk mengganggu mereka. Itulah alasan kenapa suasananya sangat kondusif di sini. Yetian pun tahu seluruh, bila itu adalah token dari pavilion bela diri. Yah, Yetian sih udah kagak kaget dengan kelakuan mereka. Kapten Gelewolf pun menambahkan, meskipun keadaannya sekarang kondusif, ada orang yang bernama Sun Feng terus-terusan datang kemari. Ia mau nantangin Yetian buat melakukan pertandingan kematian. Mendengar nama Sun Feng ini, Yetian pun langsung ingat. Itu adalah orang yang sempat dilihat Yetian saat mau pergi dulu. Sun Feng ini adalah salah satu jenius dari pangkalan Iron Fang. Setelah memasuki kota, dia terus-menerus mencari prajurit bela diri elit untuk ditantang.
Saat ini dia belum pernah kalah sekalipun. Kapten Galwoh pun memberi saran kepada Yetian. Sebaiknya Yetian harus hati-hati dalam menghadapinya nanti. Karena Sun Feng bukan tipe orang yang dapat dipercaya. Tapi ya jelas, Yetian mana peduli. Mendengar penjelasan dari Kapten, Yetian sekarang makin jadi tertarik. Gak sabar dia mau ngebantai orang songong itu. Ucup dicinta, ulam pun tiba cuy. Sun Feng pas banget datang dengan membawa motornya. Langsung dong Sun Feng pun menghampiri Yetian. Tanpa basa-basi, setelah tahu bila orang di depannya adalah Yetian, Sun Feng pun menyuruh Yetian buat datang ke Minghui Square besok pagi. Mereka akan bertarung dengan taruhan buku teknik bela diri pedang rank bronze. Nantangin si Sun Feng seluruh. Berani gak kau? Songong sekali beliau satu ini. Dia gak tahu bila sekarang talentnya telah diincar sama Yetian. Dikarenakan Yetian sekarang udah bisa menyalin talent tanpa menyentuh. Sembari menyalin talent dari Sun Feng, Yetian berkata bila ia akan datang ke sana. Setelah itu, Sun Feng pun langsung cabut. Mendengar keputusan dari Yetian itu, jelas dong, Kapten gak setuju. Yetian itu terlalu ceroboh. Tapi Yetian mah pede banget cuy. Ia tidak akan kalah. Lalu sekarang di kamarnya, Yetian sekarang lagi ngeliat tuh status talentnya. Karena talent kultivasinya masih di tingkat menengah, Yetian mau menumpuk talentnya dengan talent yang ia copy dari Sun Feng. Dan hasilnya, penumpukannya pun berhasil dan Yetian talent kultivasinya kini berubah menjadi ke tingkat tinggi. Wah, sembari keluar dari kamarnya dan memandangi langit malam, Yetian makin gak sabar. Ia mau cepat-cepat ngebantai si songong itu besok. Dan akhirnya, keesokan harinya di Minghui Square, Sun Feng udah standby aja tuh like a boss. Lihat aja tuh kayaknya. Semua orang yang datang pun sekarang merasa kasihan sama lawan dari Sun Feng nanti. Bahkan mereka beranggapan bila monumen Lin itu pasti juga akan dihancurkan oleh Sun Feng. Di antara kerumunan orang ini, ternyata ada juga loh Yuling dan Xiaoyu juga. Xiaoyu sekarang nanya pada Yuling, apakah Yetian akan datang? Khawatir seluruh dia sama si Yetian. Yah, Yuling sih yakin bila Yetian pasti akan datang. Mungkin memang susah buat dia ngalahin Sun Feng. Tapi ia yakin Yetian bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi ya tenang aja. Dan akhirnya Yeyu, Kapten dan Yetian pun kini akhirnya datang. Seperti biasa, Yeyu lagi rewel seluruh, ngajak balik dia. Bahaya tahu kalau gelut. Tapi ya jelas, Yetian pun menenangkan Yeyu. Kalem saja, aku akan kembali secepatnya, ucap Yetian. Yetian pun sekarang segera maju masuk ke dalam arena pertarungan. Setelah Yetian ada di arena, Sun Feng pun kini berdiri dan berkata dengan lantang, bila Yetian menang, maka teknik berpedang Breeze ini akan menjadi milik Yetian. Dan jelas, Yetian gak mau kalah. Memang Lau doang yang bisa songong ha. Yetian pun mempertaruhkan sebuah teknik berpedang juga. Ya sepadan lah ya sama nilai taruhannya kan. Melihat tingkah Yetian itu, Sun Feng langsung naik pitam. Sensi dia. Lah, suka nyenggol kok gak mau disenggol. Gimana konsepnya nih orang sombong? Segera Sun Feng pun maju menyerang Yetian. Yetian sekarang mah kalem banget cuy. Dengan tatapan tajamnya dan sedikit gerakan saja, Yetian berhasil menghindari serangan dari Sun Feng dengan elegannya. Auto kaget dong si Sun Feng. Cepet banget sih Yetian ternyata. Kemudian bogem mentah Yetian kini udah siap noh buat ngehantam Sun Feng. Anyo, mamam gak tuh? Mulus-mulus dah lo. Saking kerasnya pukulan dari Yetian, tulang rusuk dari Sun Feng ampe retak cuy. Sun Feng pun kini terpelanting. Baru satu pukulan doang loh, udah kayak gitu dia. Jelas semua orang pun berdecak kagum dengan kemampuan Yetian itu. Siapa yang pecundang sekarang? Ucap Yetian. Merasa lawannya sekarang kuat, Sun Feng pun berkata, ia mau serius cuy. Breeze Slash. Oh ya jelas, mudah banget bagi Yetian buat ngindarin serangan kayak gitu doang. Makin kaget dong si Sun Feng. Bagaimana bisa ya
Ye Tian menghindari serangan-serangannya tadi. Ye Tian pun kini mulai pesaiwornya lagi. Udah dari tadi dia nunggu teknik pedang dari Sun Feng. Tapi hasilnya cuma gitu tok. Ye Tian sangat kecewa. Sun Feng sangat tidak pantas untuk dianggap Ye Tian sebagai lawan bertarung. Jelas dong, dengan watak bocilnya, mana mungkin ia terima diremehin sama Ye Tian. Makanya sekarang Sun Feng pun melompat tinggi mau menyerang Ye Tian. Matilah! Gaya doang banyak cuy, serangannya ampas. Easy banget bagi Ye Tian buat nahan serangan itu. Akibatnya, patah tuh pedang dari Sun Feng. Tak cukup sampai situ seluruh. Tangan Ye Tian kini udah siap mencengkram komuk Sun Feng dan menghantamkannya ke tanah. Ye Tian menang dengan sangat mudahnya. Sungguh pertarungan yang membosankan, ucap Ye Tian. Jelas, semua orang pun kini kagum dengan kemampuan Ye Tian cuy. Xiao Yu juga sama. Apalagi si Yuling. Makin anget dah tuh rahimnya melihat kemampuan dari Ye Tian. Yuling semakin berniat, ia tidak akan membiarkan Ye Tian lari dari kejarannya. So, setelah mengambil taruhannya, kini Ye Tian udah bersama dengan Ye Yu lagi. Mau balik mereka ya kan? Sementara itu, dikarenakan kemampuan dari Ye Tian ini bisa dikatakan sangat berharga. Ketua dari keluarga Lin pun meminta Lin Zi untuk melindungi Ye Tian saja. Karena ia yakin cuy, keluarga Sun pasti tidak akan melepaskan Ye Tian begitu saja. Setelah pulang dari pertarungan melawan Sun Feng, sekarang Ye Tian udah nyampe tuh di rumahnya. Ya, rumah Kapten Galewolf sih. Dengan duduk santuinya, Ye Tian lagi ngeliatin skill book Breathless yang baru saja ia dapatkan. Menurut infonya sih, skill ini bisa meningkatkan serangan sebanyak 6 kali lipat. Ya, Ye Tian sih nggak begitu amazing seluruh sama nih skill book. Yang lebih penting sekarang, Ye Tian mau ngecek tuh status dari talentnya sekarang. Saat ini, skill kopinya masih cooldown cuy. Mau nggak mau, Ye Tian harus nunggu cooldownnya sampai kelar. Ya, kurang lebih 30 hari lagi. Baru deh tuh, Ye Tian bisa mengkopi lagi bakat pedangnya milik Sun Feng. Setelah nanti Ye Tian bisa menguasai skill Shadow Slash dan Breeze Slash, Ye Tian sangat yakin ia bisa melawan seniman bela diri di tingkat Grandmaster yang 2 level lebih tinggi daripada Ye Tian. Ye Tian bakal jadi makin OP ya guys ya. Sementara itu, kini Kapten Galewolf yang lagi ngelatih Ye Yu pun sekarang masih cemas. Ya gimana ya, walaupun pertarungan Ye Tian dan Sun Feng udah kelar, berdasarkan sifat dari keluarga Sun, mereka pasti akan datang untuk balas dendam. Pasti tuh, target balas dendam mereka adalah yang dekat sama Ye Tian kan. Ya siapa lagi kalau bukan adiknya, Ye Yu. Apa yang akan terjadi pada Ye Yu bila itu semua terjadi nanti? Saking seriusnya mikir ini, Kapten ampe ngelamun cuy. Melihat Kapten yang begitu serius melihat ke arahnya, Ye Yu pun nanya, ada apa dengan Kapten? Kenapa terus melihat ke arah Ye Yu? Kapten yang tersadar dari lamunannya kini pun memanggil Ye Yu. Ia memberikan token dari pavilion bela diri dan memakaikannya sebagai kalung kepada Ye Yu. Kapten pun berpesan pada Ye Yu untuk jangan sampai melepaskan kalung ini. Jaga kalung ini baik-baik. Mendapatkan hadiah dari Kapten, ya jelas dong Ye Yu seneng banget cuy. Apalagi Ye Yu suka sama bentuk dari kalung ini. Dan tak lama kemudian ada anak buah dari Kapten Galewolf yang nampak terburu-buru datang menghampiri Kapten Galewolf. Anak buahnya ini melaporkan, ia dapat info bila keluarga Sun Feng sekarang tengah melihat-lihat di toko. Jadi nanti mereka bisa membuat bisnis yang baru. Mendengar itu, Kapten Galewolf pun mikir sekarang. Bisnis ya. Sepertinya keluarga Sun masih terlihat tenang untuk sekarang. Mungkin mereka tidak mau merusuh sebelum mereka dapat memapankan basis mereka. Ya intinya sih, keluarga Sun ini mau mengukuhkan namanya supaya bisa jadi lebih besar lagi cuy. Ya, tahu sendiri kan ya, di manhwa semakin besar nama keluarga, maka mereka bisa melakukan apa aja seenak jidat mereka. Selain anak buah Kapten Galewolf, ternyata di dekat situ
juga ada Lindsay yang sudah mulai melaksanakan tugasnya buat melindungi keluarga Yetian. Udah kayak Intel aja dia, nyamar jadi kang sampah cuy. Setelah itu, hari-hari pun berlalu begitu saja. Dan sebulan pun telah berlalu. Yetian sekarang mau keluar dari rumah Kapten Galbov. Di dekat sana juga terlihat masih ada Lindsay juga cuy. Lagi santuy nih Yetian, ngemil sembari jalan menikmati segernya udara di sekitar. Kemudian, karena merasa curiga dengan Lindsay, Yetian pun menggunakan mental ability-nya buat ngecek si Lindsay cuy. Ya jelas dong, Lindsay auto keringat dingin. Ia tak menyangka bila Yetian bisa menggunakan mental ability. Bagaimana bisa Yetian mendapatkan mental ability itu? Padahal cuma Great Warrior saja yang bisa punya mental ability. Gimana? Mantep kan MC kita satu ini cuy. Yetian kini tak menyangka bila keluarga Lin akan mengirimkan salah satu orang kuatnya hanya buat menjaga rumah Yetian saja. Sungguh baik hati sekali mereka. Setelah itu, kini Yetian pun telah sampai di pasar cuy. Berkat semua info yang didapatkan oleh Kapten selama sebulan ini, Yetian akhirnya jadi tahu tentang background dari keluarga Sun. Untuk menjaga kemurnian dan talent berpedang mereka, keturunan Sun akan dijodohkan dengan keturunan Sun yang lainnya. Selain itu, apabila anak yang lahir nantinya memiliki disabilitas atau kekurangan yang lain, mereka pasti akan disingkirkan. Sungguh keluarga yang keji bukan? Lah terus, apa sih tujuan Yetian datang ke pasar cuy? Oh ya jelas dong, buat ngelihat Sun Feng cuy. Sekarang ini Sun Feng lagi ngerayain atas dibukanya toko dari keluarga Sun. Untuk merayakannya, Sun Feng memberikan diskon 50% untuk semua item yang ada. Semua kenalannya pun memberikan selamat atas kesuksesannya pembukaan toko. Dan untuk Yetian, tahulah ya kalau Yetian akan mengcopy bakat pedang dari Sun Feng sekarang. Setelah berhasil mengcopy talent dari Sun Feng dan menumpuknya, talent pedang Yetian kini naik ke tingkat tinggi cuy. Yos, semua persiapannya kini udah cukup. Dengan senyum psikopatnya, Yetian berkata, sebagai hadiah, Yetian akan memberikan maut kepada Sun Feng. Dan sekarang, setelah semua urusannya kelar, Yetian pun sekarang datang ke makam orang tuanya cuy. Maksud kedatangan Yetian ini, ya dia mau menceritakan pada mendiang orang tuanya bila ia berencana pindah dari Lin Hai Base ini. Sebelum pergi, ya ada baiknya Yetian nengok bentar kan makam dari orang tuanya. Selain itu, Yetian juga bermaksud seluruh untuk menunjukkan bila anak mereka ini telah tumbuh dengan baik dan sangat kuat. Biasanya sih kalau begini bakal sedih cuy. Tapi kampretnya ada aja loh orang songong yang mencari masalah. Anjing pemburu keluarga Sun, Kimeng. Kini ia datang ingin memenggal kepala Yetian. Langsung saja dong, Yetian pun maju menyerang. Ia sudah lama menunggu kedatangan orang kampret ini. Keduanya kini bertarung sangat sengit. Jual beli serangan pun terjadi dengan kecepatan yang sangat gila. Gelut mereka terhenti sejenak karena Yetian melihat bunga yang ia bawa kini terbang karena efek pertarungannya. Makanya Yetian mengambil dulu tuh bunganya dan menempatkannya lagi ke makam kedua orang tuanya. Diberi waktu buat napas, nih si Kimeng malah bacot gak karuan seluruh. Ia berkata bila tempat ini sungguh cocok untuk kematian Yetian. Ia akan menggali makam ortu Yetian dan menguburkan Yetian di dalamnya. Mendengar itu si Yetian masih kalem cuy. Tapi di saat Kimeng bilang bila ia juga akan melakukan hal yang sama pada Yeyu, Yetian auto naik pitam. Nyari mati si Kimeng ini. Dengan talent kecepatannya, Yetian maju menyerang. Saking cepatnya, tendangan Yetian mulus mengenai Kimeng. Tubuh Kimeng yang mental ke atas dihampiri Yetian lagi cuy. Kemudian dengan menarik hoodie Kimeng, Yetian pun melemparkannya lagi ke bawah. Mamam gak tuh? Saking kuatnya lemparan Yetian, Kimeng jauh banget kelemparnya cuy. Ya jelas, menerima serangan yang brutal kayak tadi. Kimeng auto sakaratul maut.
Dengan sisa kesadarannya, ia pun melihat bila Yetian udah ada di depannya. Dan begitulah akhir hidup dari Kemek. Jangan bahas Yeyu deh kalau sama Yetian. Jadi mokat kan? So, seperti biasa Slur, Yetian pun mulai mengambil semua item yang berguna buat dirinya sendiri. Yetian dapat skill book Twilight Blade cuy. Selain itu, Yetian juga mengambil senjata Kimeng juga. Mayan lah ya. Dan karena hari juga udah mulai malam, Yetian pun mau balik. Males kan, nanti kena ceramah sama Yeyu lagi. Dan sekarang, di dekat rumah Kapten Galewolf, Yetian yang baru aja pulang masih ngeliat tuh ada Lindsay yang masih setia menjaga rumahnya. Karena udah sebulan juga, akhirnya Yetian pun menawarkan Lindsay untuk mampir aja ke dalam rumah Kapten juga. Dan tentu aja dengan senang hati Lindsay akan datang bersama Yetian cuy. Sesampainya di dalam rumah, Yetian pun meminta Yeyu untuk ngebuatin teh. Ada tamu agung yang datang. Di sini Kapten pun heran. Nanya dia, siapa orang asing yang dibawa Yetian ini? Lindsay pun akhirnya memperkenalkan dirinya cuy. Mendengar nama dari Lindsay ini, Kapten pun mikir sejenak. Ia pernah dengar tuh nama, tapi di mana ya? Saat Kapten ingat, Kapten pun langsung bersikap sangat sopan kepada Lindsay. Ya, bagaimanapun, Lindsay ini merupakan legenda hidup dari keluarga Lin cuy. Teh yang awalnya mau dibawain sama Yeyu, dengan sikapnya Kapten sendiri yang akan membawakannya. Melihat gelagat dari Kapten, jelas dong heran si Yeyu. Siapa tuh orang tua? Kok bisa-bisanya dia membuat Kapten sampai sebegitunya? Setelah menyeruput teh angetnya, Lindsay pun sekarang nanya, kalau Yetian mengundangnya kemari, pasti Yetian ada maksud tertentu kan? Apakah ada yang perlu didiskusikan? Tanya Lindsay cuy. Yah, dengan rasa nggak enaknya, Yetian pun berkata bila ada yang mau ia omongin. Yetian meminta pertolongan pada Lindsay. Boleh nggak sih Yetian meminta Lindsay buat nganterin Yeyu kepada pavilion bela diri? Mendengar itu, sejenak Lindsay diam dan berpikir. Ia tak pernah menyangka, ternyata Yetian juga punya hubungan dengan pavilion bela diri. Apalagi Lindsay juga melihat ada token yang dipakai Yeyu. Auto setuju dong si Lindsay ini. Permintaan Yetian tak hanya itu ternyata cuy. Ya, karena Kapten Galewolf udah banyak membantunya. Ada baiknya Yetian balas budi juga kan? Yetian berkata pada Lindsay, ia mempromosikan Kapten Galewolf cuy. Apabila Lindsay mau menerima Kapten Galewolf di keluarga Lin, pasti si Kapten ini akan sangat berguna. Ya itu mah masalah sepele bagi Lindsay cuy. Lindsay bakal jadiin Kapten sebagai muridnya. Langsung dong Kapten pun memberikan salam kepada master barunya. Lindsay sekarang puas cuy. Dengan memberikan 2 pertolongan kepada Yetian ini, pasti hal ini akan sangat baik bagi keluarga Lin. Karena mereka secara tidak langsung telah menjalin hubungan baik sama Yetian. Ingat cuy, relasi itu penting. Carilah relasi yang bermanfaat. Dimulai dari circle pertemanan kalian masing-masing. Di sini Yeyu pun curiga sama Yetian. Lah, Yeyu sama Kapten kok malah dititipin sama orang asing ini? Pasti Yetian sekarang ada rencana buat pergi lagi kan? Tajem bener dah firasat dari Yeyu ini cuy. Yetian yang berusaha nyari alasan pun udah gak mempan tuh sama si Yeyu. Ya salah sendiri si Yetian, udah sering ngebohongin adiknya. Tapi tenang cuy, Yetian sekarang ada senjata baru. Yetian pun memberikan Little Jin kepada Yeyu. Yetian berkata saat Yetian pergi sebentar, Little Jin pasti akan bakal melindungi Yeyu. Ya, karena sudah hafal, kakaknya ini gak bakal bisa ia larang-larang. Akhirnya Yeyu pun merelakan bila kakaknya bakal pergi untuk urusan yang sangat besar. Sebagai gantinya Yeyu meminta Yetian agar jangan memaksakan dirinya. Tetap jaga keselamatan. Itulah hal pertama yang harus Yetian perhatikan. Mendengar itu, jelas Yetian seneng banget cuy. Udah dapat restu nih dari adiknya. Jadi, ia ada tambahan power buat ngebantai keluarga Sun. So,
Waktunya memulai pembantaian ya guys ya. Yetian sekarang udah nyampe tuh di teritorinya keluarga Sun. Dua penjaga yang menghalangnya langsung dihantam sama Yetian seluruh. Easy banget lah ya bagi Yetian buat ngalahin dua kroco sepele ini. Dikarenakan kekacauan yang dibuat oleh Yetian di depan, alarm peringatan pun akhirnya berbunyi. Bos besar dari keluarga Sun yang mendapatkan laporan pun kini sumringah. Akhirnya, ada orang yang datang mencari kematiannya. Kini, semua kroco pun keluar satu persatu mulai menyergap Yetian cuy. Ya, dikarenakan tidak sebanding inilah, tentunya mudah dong bagi Yetian untuk membuat mereka semua terkapar tak berdaya. Easy banget cuy. Sekarang Sun Kong pun datang. Ialah patriark ataupun ketua dari keluarga Sun. Ia datang menemui Yetian dan bertanya, "Siapa namamu?" Dengan tatapan yang sangat tajam, Yetian pun mengatakan namanya. Dengan senyuman remehnya, Sukong pun kini memanggil semua elder untuk menyergap Yetian. Yetian jelas aja kaget cuy. Ya gimana gak kaget coba? Banyak banget elder yang datang untuk menyergapnya. Baru aja Yetian mau ngeluarin senjatanya, udah digagalin tuh sama kontrol milik elder tua ini. Yetian sekarang terjerat. Ia tersungkur tak berdaya. Sungguh gila. Satu orang doang harus dikeroyok oleh banyak orang sekaligus. The real solo versus squad ya guys ya. Ternyata mereka semua telah menyiapkan semua ini. Tapi mereka tak menyangka bila ternyata yang datang cuma bocah ingusan doang. Mereka semua menganggap remeh Yetian cuy. Sok kuat banget mereka. Atas pertolongan para eldernya, Sun Kong pun kini mengucapkan terima kasihnya. Dan jelas mereka semua nanti bakal dapat hadiah masing-masing. Tapi salah satu elder di sini melihat Yetian membawa senjata milik Kimeng. Auto ditampol cuy si Yetian. Yetian sekarang diinterogasi. Dari mana Yetian mendapatkan senjata itu? Gitu doang kah? Mana cukup buat Yetian takut kan? Malah sekarang nantang balik Yetian cuy. Coba tebak di mana aku mendapatkannya. Di sini Sun Kong menyuruh satu bawahannya agar memanggil Sun Feng kemari. Mungkin niat Sun Kong ia pengen agar Sun Feng sendiri yang menghajar Yetian. Ya mungkin begitu cuy. Mereka semua gak sadar siapa yang sekarang mereka remehkan. Dikarenakan mereka tengah lengah, Yetian pun tak menyia-nyiakannya. Dalam sekejap Yetian bisa melepaskan jeratannya. Kemudian, ia pun berbalik dan dengan cepat menyerang leher satu elder yang banyak bacot ini. Ya jelas dong, auto mokat dia. Karena tak mau ambil resiko, Sun Kong pun menyuruh semua elder untuk menyebar. Sekarang ini, elder wanita ini merasakan Yetian itu kekuatannya sungguh luar biasa. Lihat aja noh niat membunuh Yetian. Membara kayak gitu cuy. Sekarang dengan kecepatan yang sangat gila, Yetian mengarahkan serangannya kepada Sun Kong. Sun Kong gak takut cuy. Sun Kong sekarang berniat meladeni Yetian. Pukulan Yetian berhasil mendarat ke perut Sun Kong dengan mulusnya. Kaget Sun Kong. Yetian ternyata kuat banget. Tendangan Yetian membuat Sun Kong menendang sangat jauh. Sun Kong menerima luka fatal sekarang. Karenanya ia pun meminta para elder lain buat nyerang. Protes dia cuy. Bukannya pada nyerang malah pada nonton doang. Ya emang kampret sih para elder ini cuy. Satu elder sekarang dengan topeng kini siap menghadapi Yetian. Ia melakukan adu kekuatan dengan Yetian. Tapi ternyata elder tua bangka ini emang licik banget. Sadari tadi dia beraninya menyerang dari belakang. Tapi sekarang, di saat ia mau menyerang Yetian lagi, ya jelas dong gak bakal kena lah. Mamam tuh tendangan dari Yetian. Dikira Yetian bodoh apa? Masa dia kena tipuan yang sama 2 kali? Yetian tak sadar cuy, bila di kakinya sekarang ada jeratan yang menjerat kakinya. Dan sialnya, kini giliran elder wanita yang menyerang.
Dengan menyedot semua energi kehidupan kerucu-kerucu yang tebar, elder wanita ini menggunakan skillnya. Ia mensaman makhluk yang sangat mengerikan. Yetian tahu bila skill wanita bangkit itu bahaya banget. Makanya sekarang Yetian mencoba lari nyari jarak yang aman. Tapi sayang, Yetian udah ditunggu sama makhluk saman dari wanita kampung. Seketika Yetian terkena serangan fatal. Yetian sekali lagi jatuh tak berdaya. Para elder yang tersisa mengira Yetian udah sekarat cuy. Ya itu sih wajar. Karena seniman bela diri tingkat Grandmaster sekalipun gak bakal bisa bertahan bila menerima serangan dari skill Blast of Death tadi. Sun Kong yang baru bisa berdiri pun agak tenang sekarang. Ya masalah saat ini ia kira udah mau kelar cuy. Akhirnya mereka bisa menundukkan Yetian. Dan sekarang Sun Kong berniat buat mengakhiri hidup dari Yetian. Gak tahu aja dia, Yetian itu susah matinya. Tiba-tiba saja, senjata Yetian kini meluncur dengan cepat menancap kepada elder tua pecundang ini. Pak tua ini auto mokat seluruh nancap di dinding. Ngeri gak tuh? Sekarang Yetian pun menggunakan kemampuan healingnya. Saatnya serius sedikit cuy. Cukuplah main-mainnya. Dengan cepatnya Yetian mulai menghampiri satu persatu elder yang tersisa. Yang pakai topeng. Easy lah bagi Yetian buat menghantamkan wajahnya ke tanah. Dah, beres tuh, mokat dia. Kemudian dengan kecepatannya yang gila, Yetian gerak lagi cuy. Yetian kini menarik lagi belati yang ia lemparkan. Saat belati telah kembali ke tangannya, Yetian kini siap menebas. Elder wanita ini bahkan gak bisa bereaksi sama serangan Yetian. Jadi ya mokat deh. Semua elder kini telah Yetian bereskan. Nah, sisa satu orang doang sekarang cuy. Nah loh, auto gemeter si Sun Kong. Menang kaya doang dia, kekuatannya mah lemah banget. Walaupun sempat melakukan perlawanan, tapi ya jelas semua itu sia-sia. Dengan mudahnya Yetian mengakhiri hidup dari Sun Kong cuy. Dan ternyata di belakang Yetian ada juga Sun Feng yang melihat kematian dari ayah kandungnya. Jelaslah seketika emosi Sun Feng meluap. Yetian sekarang puas banget cuy. Karena emosinya yang tak tertahankan tanpa pikir panjang, Sun Feng langsung mau main maju aja menyerang Yetian. Oh ya jelas, setelah bertarung sama para elder, ngelawan kerucu satu ini, easy banget lah. Yetian kini siap dengan bogemnya. Mamam gak tuh? Kini Sun Feng tertunduk tak berdaya. Ia masih tak percaya. Gimana bisa? Gimana caranya Yetian bisa sekuat itu? Apakah Yetian itu monster? Makanya Sun Feng, jangan main-main deh sama Yetian. Kena batunya kan. Kini Sun Feng udah kehilangan kepercayaan dirinya. Udah hopeless dia. Ya gimana ya, mau ngelawan pun percuma seluruh. Orang Yetian jauh banget kekuatannya. Jadi ya dia memilih pasrah aja. Karena melihat Sun Feng yang pasrah ini, Yetian pun kini mencengkram rambut milik Sun Feng. Yetian sekarang berniat mengakhiri penderitaan dari Sun Feng cuy. Tapi sayang, lagi dan lagi ada pengganggu yang muncul. Serangan petir tiba-tiba menyambar ke arah Yetian. Untung aja tuh Yetian masih sigap buat ngehindar. Yetian yang ada di lampu kota kini melihat siapa dalang dari semua itu. Jauh di atas sana terlihat tuh ada orang yang lagi melayang. Yetian tahu orang tua ini merupakan seorang Grandmaster. Yao Ye, inilah nama dari Pak tua ini cuy. Ia merupakan Grand Elder dari keluarga Sun cuy. Muncul lagi nih satu musuh kuat yang harus Yetian kalahkan. Apakah Yetian bisa mengalahkannya dengan mudah? Atau malah Yetian bakal tryhard cuy? Atau jangan-jangan Yetian kalah dan malah kabur? Tapi sayang seluruh, bersambung sampai di sini dulu. Karena chapternya sisa dikit dan bakal nanggung kalau dilanjutin. Jadi ya nunggu lagi ya guys ya. See you!